날 데려봤어 don't 없어 이런 기분 처음 느낀 feeling Gotta go alley-oop a brand new day 무슨 말을 꺼내봐도 네가 좋은 걸 ADT 머리부터 발끝까지 알고 싶어져 Baby you, baby only you Baby you 널 만난 후에 전부 나답지 않대 흔들고 왜 자꾸 내 맘에 걸려 Mama cantik apa-apaan ini Mama cantik? Kenapa Mama cantik bawa anak mafia Swan Group ke sini? Mereka itu jahat. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau ini mah kejutan bikin emosi gue naik. Mama cantik mungkin kena peletnya si Wan dan Yuan. Bener. Kalau tidak, mana mungkin Mama cantik yang nggak kenal sama mereka bisa membawa mereka ke sini sebagai hadiah lagi. Mungkin mereka nyogok Mama cantik pakai iPhone 17 Pro Max. iPhone. Selin, tak bilang iPhone lagi, Ege. Gak nyangka gue, kejutannya bikin kita merinding. Pantas kita dilarang deket-deket kadonya Mama cantik. Ternyata isinya orang. Kasian juga mereka dimasukin ke dalam dus kayak kucing. Mama cantik, coba jelaskan apa maksud semua ini. Tenang. Kalian jangan berprasangka buruk dulu. Sebenarnya mereka berdua adalah cucu kandung saya, anaknya Santi, kembaran kamu, Siska. Cucu dengan Mama cantik. Mama cantik pasti kena amnesia. Bukan, pikun akut. Orang tua jangan diomongin kayak gitu. Kasian. Mama cantik udah dibohongin sama mereka. Pasti karena foto yang mereka liatin ke Mama cantik kan? Hah? Bener. Mama cantik, itu bukan foto mama kita. Itu cuman orang yang mirip. Apa benar ini? Jangan-jangan foto yang mereka tunjukkan itu adalah Santi, saudara kembarku. Apa mungkin dia belum meninggal? Foto apa maksudnya? Kenapa kalian tidak cerita sama papa? Memang benar, semuanya berawal dari foto. Kemudian saya mendengarkan cerita mereka. Dan itu membuat saya berpikir kalau Santi belum meninggal waktu itu. Akhirnya saya tes DNA dan hasilnya memang cocok. Mereka adalah cucu kandung saya. Mereka adalah keponakan kamu, Siska. Dan kakak sepupunya Alice dan Alicia. Apa? Mereka adalah keponakanku. Jadi waktu itu Santi belum meninggal. Ih, gak mungkin gue bisa sepupuan sama si kampret. Orang yang selalu jahatin gue. Kakak sepupu mafia. Ih, ngerinya. Jadi mereka ternyata sepupuan. Ini tidak masuk akal. Tidak bisa gue cerna. Wow, ternyata takdir bisa mempertemukan mereka. Kalau dilihat, gak jelas sih dari tampangnya. Oke lah, buat jadi kakak sepupunya Alicia. Emang lumayan sih. Face mereka emang mirip keluarga Alicia. Cuma kelakuannya aja yang mafia. Wow, mafia. Sangat laki banget. Oke lah. Selamat Alicia. Akhirnya lo punya kakak mafia. Masih mending lah daripada kakak gembel. Tenang semua. Biar papa dan mama yang bicara dengan mereka. Kalian lanjutkan aja partinya. Ayo Mama cantik dan kalian berdua. Ih, stres sekali gue. Gak pernah gue bayangin Huan bisa jadi kakak gue. Gimana kalau dia ngomong sama gue, deket-deketin gue, baik-baikin gue, bilang adek ke gue? Ih, aneh banget. Hah, bener juga. Kalau mereka bilang adek ke gue. Dek Alice, lo udah makan belum? Nih, kakak bawain makan. Atau, Dek Alice, kakak antar ke sekolah ya. Oh my god, cringe banget, gak mau. Tenang Alicia. Setidaknya dia nggak bakal ganggu hubungan kita lagi. Karena kalian bersaudara. Kalau begitu aku mesti baik-baikin dia. Kalau tidak, dia nggak bakal izinin gue dekat-dekat dengan Alicia. Gimana menurut lo, Aksa? Iya, gue rasa kita harus berdamai dengan mereka. Biar bagaimanapun, mereka adalah kakak sepupunya Alice dan Alicia.
Tapi ceritanya gimana sih? Kenapa bisa mereka jadi anak mafia? Apa jangan-jangan saudara kembar mama kalian menikah dengan mafia? Enggak, mereka bilang mereka itu diadopsi sama kakek mafia. Sebenarnya mereka itu yatim piatu. Oh, jadi begitu cerita yang sebenarnya. Ini memang sudah takdir. Siska, mereka adalah keponakan kamu. Dan mereka sudah tidak punya orang tua lagi. Mereka benar adalah keponakan saya, anak dari Santi, kembaran saya. Dan saya harus anggap mereka seperti anak sendiri. Jadi selama ini kalian mengejar saya karena ingin dekat dengan ibu kalian. Benar, Tante Siska. Tante, saya boleh panggil Mama juga nggak? Soalnya mukanya mirip. Iya benar, kami ingin merasakan punya ibu. Boleh banget. Saya terharu. Ini benar-benar hadiah terbaik buat saya. Bisa menemukan anaknya Santi. Santi, semoga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Karena saya akan merawat anak-anakmu. Walaupun mereka udah besar-besar. Bagaimana kalau mereka tinggal di sini, Andromeda? Kakeknya sudah pindah ke luar negeri. Saya ingin bisa dekat dengan cucu saya. Saya rasa tidak masalah. Tapi saya minta sama kalian, Huan, Iwan, tinggalkan dunia gelap kalian. Dan jadilah anak baik-baik. Sekolah dengan benar. Sekarang saya mau tanya, umur kalian berapa? 20 tahun. Apa? 20 tahun? Kenapa kalian masih SMA? Itu karena kami malas sekolah dan tidak naik kelas 2 kali. Pindah sekolah 5 kali. Benar, karena kami rasa sekolah itu tidak penting. My God, kalian ini. Hah, saya mau bilang apa lagi? Baiklah, mulai sekarang kalian sekolah yang benar. Jangan sampai kalian ngebolos lagi. Kami janji, tidak akan bolos sekolah lagi, karena kami sudah menemukan keluarga kami. Apa kalian punya geng mafia? Sejujurnya punya, Om. Tapi bakal kita bubarkan. Kakek juga sudah menutup usahanya dan pindah ke luar negeri. Hai, sampai jumpa besok. Lo masih ceritain ya tentang Huan dan Yuan? Ya udah ya Alicia, kita pulang dulu ya, udah malam. Alicia, aku pulang dulu. Istirahat ya. Nanti kalau mau curhat, telepon aku. Atau kalau kamu mau minggat ke rumahku aja. Mama pasti senang. Apaan sih? Mana mungkin aku nginep di rumah cowok. Udah pulang sana. Pulang ya, Alis. Aku nggak mau ganggu rapat keluarga kamu. Iya, hati-hati ya. Males banget lihat muka lo, kampret. Apa lo? Liatin gue. Norak banget sih kalian. Gak usah ngeliatin kita. Alicia, mereka itu kakak kalian. Jangan jutek gitu dong. Ayo sekarang kalian panggil mereka kakak. Gak mau, mah. Panggilannya kampret. Bener. Kampret norak jamet. Alicia, mulai sekarang mereka akan tinggal bersama kita. Karena mereka tidak punya orang tua lagi. Apa? Tinggal sama kita? Gak setuju. Kalian jangan ngomong kayak gitu sama kakak kalian. Alicia, gue minta maaf karena selama ini sudah gangguin hubungan lo dengan Raja. Hati gue juga sakit karena ternyata orang yang gue suka adalah adikku sendiri. Tapi gue senang karena kita bisa lebih dekat sebagai saudara. Bagaimana kalau gue panggil kalian adik dan kalian panggil kami kakak? No, gak mau. Yuk Alis, kita ke kamar. Ayo. Bete. Males banget. Bisa-bisa si kampret seatap sama kita. Berarti gue setiap hari harus ngeliatin mukanya yang songong itu. Iya, bukan cuma songong, tapi jamet, norak pula. Udahlah, tidur aja. Ayo Ais, kita harus berangkat pagi biar nggak ketemu sama si kampret. Iya, ini udah siap semua kok. Ayo. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Makan yang banyak ya. Ini mama cantik bikinkan telur balado. Makasih Mama cantik.
Enak sekali ya masakannya Mama Cantik. Biasanya kita tidak pernah sarapan di rumah. Kalau gitu kalian berangkat bareng Alice sama Alicia aja. Iya, kalau mereka mau nggak masalah. Aduh, kenapa mereka udah nongol di meja makan? Terus gimana? Gue kalau nggak sarapan nanti pusing di sekolah. Sarapan di kantin aja. Yuk buruan. Alice, Alicia, kalian mau kemana? Ayo sarapan dulu. Dengar ya, kalau kalian jutek-jutek lagi ke kakak kalian, awas kalian. Ah, tidak kok, Mama Cantik. Pa, Ma, kita tidak sarapan di rumah ya. Mau langsung ke sekolah. Soalnya kita ada... Oh iya, soalnya kita ada piket. Iya, bener. Kita sarapan di kantin aja. Kalian ini alasan aja. Ya udah, berangkat sama kakak kalian. Iya benar, mereka sekarang adalah kakak kalian. Udah, lupain aja yang dulu-dulu. Enggak, Pa. Kita mau berdua aja. Sama-sama cewek. Iya, Pa, bener. Kalau ada cowoknya nanti nggak seru. Udah, gak usah ngelawan kalian. Kalau kalian gak sering bareng, kapan kalian bisa akrab? Huan, Yuan, kalian berangkat sama mereka ya? Iya, Om. Ayo adik-adikku yang manis. Udah, kalian gak usah takut sama kita. Hehe. Mobil kalian kecil sekali. Besok gue bawain mobil gue. Nggak usah. Besok gue naik motor sama Alice. Bener. Malu anjir bareng sama kalian ke sekolah. Ntar kita bisa digosipin. Pokoknya, jangan sampai ada yang tahu kalau kalian ini kakak sepupu kita. Percuma disembunyiin. Teman kalian juga sudah pada tahu. Tunggu bentar, gue mau beliin kalian sarapan. Tadi kalian gak mau makan karena ada kami kan? Nggak usah, woy. Nggak bakal gue makan. Waduh. Wih, perhatian juga mereka. Lo jangan terpengaruh ya. Aduh, gimana ini kalau gosipnya menyebar? Stres gue. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you. Berani taruhan nggak kalau Alicia berangkat sama si kampret? Menurut insting detektif gue sih, pasti iya ya. Kalau kalian? Kalau gue nggak yakin sih. Mana mungkin Alicia mau berangkat sama si kampret? Bener itu, setuju. Paling juga mereka berangkat sama cowok mereka. Fix, kita buktikan sekarang. Yang kalah traktir bakso. Gue nggak mau bakso, mahal. Gue nggak bawa duit. Hemat pangkal tulit. Hehe. Bener. Gimana kalau traktir ST aja? Kan murah, cuman 2.000. Atau cilok deh, 2.000 juga. Bener juga. Kalau traktir bakso, habisnya bisa 50.000. Oke lah, deal. Aduh, kalian ngapain? Jadi tukang parkir ya, dasar miskin? Udah, rugi kita bicara sama orang miskin. Nanti kita bisa ketularan kampiungannya lagi. Jaga congor kalian. Kita lagi nungguin bestie kita kok. Pasti si Alicia. Hah? Apa jangan-jangan mereka sudah tahu kalau Huan sama Yuan itu sepupuan sama Alicia? Terus mereka sengaja nungguin Alicia karena kepo. Kalian duluan aja. Gue juga mau tungguin tunangan gue, Huan. Kalau gitu gue ikutan dong. Karena kalau ada Huan, ya ada Huan. Boleh tuh gue pacari dia. Gawat. Gue lupa kalau Loren tuh
Alicia itu sepupuan. Oh my god, bisa kacau ini. Pasti mereka bakal ngereok di rumahnya Alicia. Gawat, mereka nggak boleh tahu. Loren, mending lo pergi aja deh dari sini. Barusan lo bilang kita tukang parkir kan? Lah, sekarang lo malah ikutan jadi tukang parkir. Masuk sana. Enak aja nyuruh-nyuruh kita. Bacot kalian, pergi sana. Nggak mau dong. Apa lo? Ngelawan? Hajar aja. Hah, berani hajar gue lapor guru BK kalian. Laporin aja. Dasar cepu. Cewek, gaya doang. Emang kece. Halah, sok cantik. Nggak tahu apa kalau kampiun. Ngapain kalian masih di sini? Masuk cepat. Kalian aja yang masuk. Ngapain suruh-suruh kita? Anjir, mereka datang lagi. Gawat, gimana ini? Kenapa kalian bisa bareng? Lo mau tahu kenapa mereka bisa bareng? Karena ternyata mereka itu sepupuan. Apa sepupuan? Gak mungkin banget. Ih, kok bisa sepupuan sama tunangannya Lauren? Alicia sih nggak pantas ya sepupuan sama tunangan gue. Karena mereka rakjel. Juan, my darling, ayo kita masuk ke dalam yuk. Lauren lah, kapan gue bisa lepas dari dia? Udah bareng aja kalian, daripada mereka ngereok di sini. Kasihan adik-adik kita. Nanti malah berantem dengan mereka lagi. Yuan, bareng sama gue yuk ke dalam. Ya udah, ayo. Ih, pagi-pagi udah bikin kesel aja bawaannya. Gue lupa kalau Juan itu tunangannya Lauren. Gawat ini, gimana kalau mereka ngereok di rumah kita? Itu dia yang kita takutin. Pasti dengan alasan tunangannya Juan, mereka pasti bakal bisa masuk ke rumah lo seenak jidatnya. Oh, nggak bisa dibiarin ini. Kita harus bisa bikin mereka putus hubungan. Juan kan gak suka sama Lauren. Sukanya sama lo, Alicia. Ups, maaf. Kalau sekarang udah jadi kakak. Jadi otomatis Juan bakal maulah lanjutin hubungannya sama Lauren. Dan gue yakin para lele pasti bakal manfaatin kesempatan ini buat ngereok di kehidupan kalian. Oh, jadi begitu maksudnya si Lauren. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Gimana kalau kita makeover mereka? Biar gak kayak mafia jamet Nora. Terus kita cariin cewek mereka. Biar gak digangguin sama si Lele. Wah, setuju. Emang kita mau diam aja? Lawan terus tuh si Lele. Oh, jadi kalian mau makeover Juan dan Yuan? Iya bener. Tapi gue males ngomong sama Juan. Dia kayak masih suka gitu sama gue. Perhatian juga. Iya, gue juga masih mau ngomong sama mereka. Gimana bisa nggak malu coba? Kakak ketemu gede. Gue pikir mereka jahat, tapi malah perhatian. Kalau gue pikir-pikir ide kalian gak buruk. Baiklah, kita bakal ngomong ke mereka. Seperhatian apa sih, Juan? Aku jadi cemburu. Gak boleh cemburu. Juan kan sekarang kakaknya Alice dan Alicia. Tumben-tumbenan belajar. Biar gue dikasih iPhone sama papi Kevin. Hehe. Anjir, upset juga lu. Emang masuk apa? Serius amat? Enggak sih, biar kelihatan rajin aja. Kalian fotoin gue ya. Gue mau kirim ke Kak Kevin. Kalau gue di setiap saat, gue itu selalu rajin belajar. Kak Kevin pasti tersentuh dan beliin gue iPhone 17 Pro Max. Modus doang. Biar gue yang fotoin.
siap. Ayo, yang traktir es teh 2000-an, cepet bayar. Iya, tenang aja. Pasti kita bayar kok. Kita nggak ditraktir nih. Ya enggak lah, nggak ada duit. Gue traktir lu es teh, lu traktir gue bakso. Nah, boleh. Yang penting ditraktir. Ayo, Olive. Merasa nggak kalau Celine tuh makin tulalit? Kalau kayak gitu kan dia yang rugi. Mungkin kebanyakan makan micin kali. Mungkin. Yang penting kata ditraktir. Gak tahu tuh maksudnya Olive tuh barter. Hele, pengen tepuk jidat gue. Kalian di sini. Tolong kasih ini buat adik-adik gue. Duh, begini tak rasanya punya kakak ketemu gede. Perhatian banget. Boleh nggak minta jajannya? Apa isinya? Mau dong. Paling juga Alicia udah kenyang. Jadi, pasti ini milik kita. Terserah kalian. Karena kalian teman adik gue, jadi gue mesti baik sama kalian. Oh my god, wow, amazing. Si Mafia bisa berubah jadi baik. Kalau gue jadi Alicia, pasti gue minta beliin iPhone 17 Pro Max. Celine, stop bilang iPhone lagi. Huan atau Kak Huan? Terserah lo aja. Gak tahu kenapa gue males liat muka lo. Pasti males, karena lu kan suka sama Alicia. Tapi sekarang, lo bukan rival gue lagi, tapi brother. Leganya, walaupun setiap lihat muka lo pengen gue tinju. Udah Huan, ingat sekarang Alicia itu adik kita. Begini, Alice tidak suka lihat penampilan kalian yang norak. Dia pengen kita ngajak kalian ke salon. Jadi mereka pengen ngerubah style kita. Iya, kalau kalian gak mau, mereka gak bakal ngomong sama kalian. Gue setuju. Gimana kalau pakai stylenya Cortis, kolor sampai betis? Keren tuh. Setuju. Gue nanti kan bisa ngortis bareng. Tunggu. Kalian mau jadiin kita mainan? Enggak. Kayaknya emang iya. Udah, kalian gak usah banyak protes. Ntar pulang sekolah langsung berangkat ke salon. Aku mau. Asik. Kalau gitu, aku juga mau ngajak Kak Kevin. Biar gue makeover sekalian. Gila, seheboh ini circle mereka. Namanya juga circle cewek. Ya udah, ntar sore kita tunggu di parkiran. And it feels so right. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far.